Ура! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Sejak penemuan keraton Mas Budi ya, polisi, saya mendisiplinkan diri untuk tidak tertawa. Bahkan ketika muncul berita di online. Kenapa? Karena jangan-jangan kalau saya jadi orang kerajaan, mungkin saya juga ketawa lihat demokrasi ini. Kita boleh ketawa-ketawa dengan agak saya sayangkan beberapa intelektual sini ketawa ngelihat sistem kerajaan. Padahal kalau saya dalam posisi sistem kerajaan mungkin saya ketawa loh lihat sistem demokrasi. Gimana saya nggak ketawa? Kebenaran diukur dari benarnya orang banyak. Sangat nggak masuk akal. Kebenaran itu ditentukan oleh para ahli. Di dalam demokrasi kebenaran ditentukan oleh benarnya orang banyak. Itu sudah mitos, itu sama dengan keris, sama dengan dupa. Kita ketawa terhadap dupa kemenyan di dalam zaman kerajaan, tapi nggak ketawa kepada sistem pemilihan umum. Bukan saya merendahkan tukang becak, bukan saya merendahkan petani. Gimana suara tukang becak disamakan dengan profesor? Nggak masuk akal. Dan yang kedua, di dalam kerajaan ada kelas-kelas. Kalau saya jadi orang kerajaan sekarang saya ketawa juga. Di dalam demokrasi ada kelas-kelas. Ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Ketika Declaration of Human Rights digalakkan oleh siapa Pak Anhar? Amerika itu? Thomas Jefferson ya? Tidak ada kelas-kelas. Oke. Sekarang di dalam demokrasi nih orang hitam boleh duduk sama orang putih. Oke, orang Sunda boleh duduk sama orang Jawa. Orang Jawa boleh nikah sama orang Sunda dan lain sebagainya. Tapi orang kaya, orang miskin nggak bisa duduk di kelas bisnis, Pak. Itu pengkelasan, apa bedanya dengan kerajaan? Terus dibilang nggak bisa. Kalau kaya dan miskin itu bukan urusan dari sononya, tapi urusan nasib. Kalau kamu berusaha kamu akan bisa kaya, nggak bisa. Dalam sistem demokrasi orang kaya mulainya dari modal gede, gimana mau bersaing? Ini yang nggak bisa dijawab oleh demokrasi. Sampai kapanpun saya nggak bisa akan melawan anak saya dengan anaknya konglomerat, pasti beda nasibnya. Itu namanya stratifikasi sosial, Mas. Stratifikasi sosial yang katanya dibikin oleh nasib. Gak seperti di stratifikasi sosial seperti darah. Saya tanya sekarang, siapa yang menentukan saya lahir sebagai anaknya konglomerat? Tuhan juga kan. Siapa yang saya menentukan lahir sebagai anaknya orang kaya, anaknya beliau nih, orang kaya Surabaya nih. Gitu loh. Tuhan yang bisa menjadikan menantu beliau itu Tuhan. Jadi sama dengan sistem kerajaan. Mana tahu kita bahwa beliau ini juga miskin sekali dulunya. Itu hanya satu dibanding sekian. Kalau saya bukan sejarawan, tapi saya bisa pastikan teman saya sekarang banyak yang jadi menteri itu, tapi hanya satu yang dari betul-betul dari bawah, saya nggak sebut namanya, yang tidurnya di masjid waktu di ITB, sekarang jadi wamen. Berapa orang yang kayak Dahlan Iskan? Semua pancatannya dari, artinya Pak Karni, kalau saya sebagai orang kerajaan sekarang, kenapa dari tadi saya nggak ketawa meskipun Pak Rangga tadi ngomong nggak masuk akal, saya nggak ketawa. Saya ngelihat unsur kritiknya terhadap demokrasi. Saya nggak ketawa, bisa disaksikan di video. Apa bedanya memelihara klinik keris di zaman kerajaan sama memelihara Harley Davidson? Sama, klinik juga. Brand itu klinik, orang rela menunggu berbulan-bulan untuk menunggu tas branded. Apa bedanya dengan cincin, apa bedanya dengan batu kemenyan? Semua ada. Jadi yang ingin saya katakan begini, saya pasti nggak ingin kembali kepada sistem kerajaan Pak Permadi. Tapi munculnya kerajaan-kerajaan ini adalah kerinduan orang akan simbol-simbol budaya itu. Karena itu Soekarno pernah ngomong di Cindy Adam, kenapa Cindy Adam bukunya, kenapa dia pakai waktu jadi presiden tuh pakai baju yang pernah kayak raja. Karena dia sadar rakyat Indonesia pengen melihat raja. Itu yang nggak ditampilkan oleh para pemimpin sekarang.
Dan dalam sistem kerajaan Pak Karni, dengan segala hormat, kalau saya jadi anak raja nih, saya begitu lahir, seluruh negara ini sudah punya aku. Sehingga saya umur 5 tahun, saya belajar sastra, belajar ilmu pedang, iya kan, belajar bela diri, belajar yang sifatnya artistik. Kalau di dalam sistem republik ini bukan punya saya, sehingga aku harus berjuang, sehingga jiwa seni orang-orang rata-rata di republik rendah sekali. Para pejabat kalau nonton kesenian pasti main HP. Gak ada nilainya, makanya disuruh pentas-pentas kesenian. Gimana mau pentas kesenian? Baca puisi kayak Rendra, wong pejabat duduk lu langsung nonton HP. Main HP. Artinya dia memperjuangkan negeri ini tidak didasarkan pada faktor artistik, gimana tujuannya bisa indah. Jadi saya balik lagi ke jangan ngetawain, mari kita lihat fenomena apa yang akan muncul ini. Saya Mas Suryo, volume silaturahmi keraton se-Nusantara, sampean cuma bisa ngomong. Saya 3 kali diundang, saya ikut ke pagar alam, terus ke Buro. Sama begitu sambut, saya dipanggil yang mulia juga kayak yang lain-lain. Mungkin karena saya presiden dan Jukers juga dengan Praja gitu. Yang mulia. Jadi itu Pak resepsionis di sana yang ngadain Kemendagri. Begitu udah cantik-cantik Pak. Yang mulia, enak dipanggil yang mulia. Pantasan rajin datang, cantik-cantik. Iya enak. Nah jadi, yang terakhir Pak Anhar Gonggong, Pak Salim Said, 3 tahun yang lalu saya menulis buku penggabungan Majapahit dan Pajajaran. Di Majapahit itu ada abdinya Brawijaya terakhir 5, namanya Sabdo Palon. Di Sunda ada Buddha Angon, abdinya Siliwangi. Itu saya ketemukan Pak Didi. Buddha Angon sama Sabdo Palon. Intinya, saya melihat gejalanya itu ada sekarang, yaitu Sabdo Palon mengatakan bahwa agama masa depan adalah agama Buddha. Tapi saya sebagai dalang, yang disebut Buddha di situ bukan Buddha tapi Budi. Saya lihat sekarang di tengah gejolak-gejolak soal iman, soal orang sekarang mungkin mempertanyakan, kamu nggak peduli agamamu Katolik atau apa terserah, tapi yang penting budimu, akhlakmu itu akan makin menyeruak di masa depan. Jadi tanda-tanda itu ada. Cuman sekarang bagaimana ke Pak Babe tadi, bagaimana bentuknya tidak kekerajaan, tapi tetap republik, tapi membawa sifat-sifat kerajaan gitu loh. Jadi lain dong Pak Karni. Kalau kita punya sifat seorang raja, begitu ada kasus Natuna, lain aura raja yang muncul gitu loh. Macam-macam kan, bacok kan. Raja, karena raja Pak, bukan presiden. Itunya yang kurang. Saya kira itu Pak. Saya kira itu Pak Karni. Yang dari peristiwa, karena nanti akan muncul juga di Blora, akan muncul di Klaten dan lain sebagainya. Saya kira itu. Baik, betulnya harapan Pak Sujiwo Tejo itu diramalkan oleh Panglima Tentara Amerika pada Perang Revolusi Amerika. Dan dia mengalahkan kerajaan Inggris. Dia mengatakan bahwa tidak hanya kerajaannya runtuh, republik juga akan runtuh. Bahkan demokrasi pun akan lama-lama akan kelelahan dan diabaikan. Dan akhirnya membunuh dirinya sendiri. Panglima itu adalah John Adams, presiden kedua Amerika Serikat. Saya terpaksa rehat lagi sekali lagi karena kita kepanjangan barusan. Kita rehat dulu pemirsa.